Salam adik-adik semuanya. Wah, Tante lihat semuanya sudah semangat sekali ya untuk ibadah pagi hari ini. Nah, Tante sapa dulu ya adik-adik sekolah minggu di Bukit Sion. Halo adik-adik semua, yang cantik dan yang ganteng. Apa kabar kalian semuanya? Pasti kabarnya adalah sehat, luar biasa. Yes. Nah, sekarang Tante juga akan sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di Huta Galung. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar di sana? Sehat? Yes. Luar biasa. Pasti itu kan jawabannya adik-adik. Nah, sebelum ibadah kita mulai, Tante juga akan memperkenalkan diri juga. Tante yang melayani pada pagi hari ini, ya. Nah, yang di belakang Tante ini adalah Tante Desi. Salam adik-adik. Yang di sebelah kiri Tante adalah Tante Osin. Nah, kalau adik-adik lihat, kira-kira Tante Sagala, Tante Desi, Tante Osin, apa yang sama ya adik-adik? Ayo, coba lihat dulu. Ayo, apa ya? Oh, sama Tan, potongan rambutnya pendek. Oh iya, betul itu adik-adik. Nah, dengan tampilan Tante yang sama, tentu kalian juga semangat untuk memuji Tuhan. Ayo Tante undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Dengan semangatnya adik-adik, semuanya berdiri dengan gerakan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Silakan duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tante undang semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, tunduk kepala. Kita akan mengangkat pujian, Bapa aku datang padamu. Dengan sikap doa ya adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita undang Tuhan Yesus datang agar kita dapat beribadah dengan baik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
kita ulangi lagi sekali lagi. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, kita berdoa, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami dan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Biarlah Bapa dengan puji-pujian ini Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat ingin memuji Tuhan. Betul kan? Nah, bagaimana Tante semuanya? Semangat. Semangat. Baik adik-adik semuanya, Tante undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita angkat pujian, cuy cuy dam dam dam. Dengan semangat ya adik-adik. Dengan gerakannya. Dan dengan senyum. Cuy 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 dam dam dam. Syalalala. Cuy 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 dam dam dam. Syalalala, karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuy cuy dam dam dam. Cuy 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 dam dam dam. Syalalala. Cuy 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 dam dam dam. Syalalala. Karena Yesus cinta siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Kita semua. Karena Yesus cinta siapa? Cinta siapa lagi? Cinta siapa? Percayalah. Nah adik-adik, pasti semuanya ingin tampil beda, ya kan? Nah apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Nah masih ingat nggak lagu pujian ini? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Berani tampil beda. Dengan gerakan juga ya adik-adik ya, dengan semangat. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
hasil beda. Silakan duduk adik-adik semuanya. Nah, baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, Tante minta persembahannya dilipat yang rapi dan jangan lupa ya, kasih tahu orang tuanya persembahannya diantar ke gereja. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah bisa melakukan ibadah sekolah minggu, walaupun kami bisa melakukannya hanya dari rumah. Tetapi biarlah kami tetap bersuka cita dan kami tetap bersyukur untuk apa yang boleh kami nikmati, kami rasakan saat ini. Tuhan Yesus, saatnya kami memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, supaya bisa dipakai untuk memperluas pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Om Yogi. Nah, Tante minta kalian duduk yang rapi dengan sikap doa, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita angkat pujian, hanya ada satu Tuhan. Dengan sikap sungguh-sungguh adik-adik semuanya, dengan sikap doa, kita angkat pujian ini, hanya ada satu Tuhan. Oke adik-adik, ini adalah saat dimana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Om persilakan semua duduk yang manis. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membimbing anak-anak sekolah minggu agar bisa mendengarkan dengan baik. Dan juga buat Om Yogi yang akan membawakan cerita, biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga bisa
menceritakan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biar anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan tidak ganggu-ganggu teman, tidak berbuat yang aneh-aneh, tapi biarlah kiranya fokus untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan dari Om Yogi, mungkin cerita yang sudah sering kalian dengar, mungkin sudah berkali-kali dan berulang-ulang. Tetapi firman Tuhan tidak masalah jika diulang-ulang. Semakin diulang-ulang semakin kita bisa mengerti dan memahaminya. Oke adik-adik, ini ada sebuah video cerita, nanti adik-adik bisa simak, perhatikan videonya, nanti sama-sama kita bahas. Oke, mari kita saksikan. Halo adik-adik, selamat datang kembali di cerita Sekolah Minggu. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah Daud dan Goliat. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel pasal 15 sampai 17. Pada waktu itu, Tuhan ingin menunjuk seorang raja baru untuk menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul tidak taat lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim hambanya Samuel untuk pergi menemui Isai untuk menunjuk salah seorang anaknya yang telah dipilih Tuhan. Lalu terpilihlah Daud, anak yang paling muda, bermata indah, pipinya kemerah-merahan dan elok parasnya. Dan sejak saat itu roh Tuhan menguasai Daud. Sementara itu Raja Saul selalu merasa gelisah karena roh Tuhan telah meninggalkannya. Lalu pegawai Raja Saul menyarankan kepada Raja Saul supaya ia memanggil seorang untuk bermain kecapi agar hatinya menjadi lebih tenang. Karena Daud pandai bermain kecapi, ia lalu dipanggil ke istana supaya ia bermain kecapi untuk Raja Saul. Akhirnya Saul menjadi tenang dan ia sangat mengasihi Daud, sehingga ia ingin agar Daud tetap di sisinya untuk menenangkan dan menghiburnya ketika ia merasa gelisah dan tidak nyaman. Selama Saul menjadi Raja Israel, bangsa Filistin selalu ingin berperang dan ingin menguasai Israel. Salah seorang pendekar Filistin bernama Goliat. Ia sangat ditakuti oleh tentara Israel karena ia tinggi, besar, dan kuat. Ia menantang tentara Israel dengan berkata, "Aku menantang Israel. Berikan aku seseorang supaya kami bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, maka kami akan menjadi pelayanmu." Raja Saul dan pasukannya menjadi cemas dan sangat ketakutan. Tapi Daud datang ke medan perang dengan berani dan ia berkata kepada Goliat, "Engkau datang dengan membawa tombak, pedang, dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud mengambil salah satu dari 5 batu yang ada di kantungnya yang telah dipilihnya dari sungai. Ditaruh ke pengali-ali, diayunkan dan dilemparkan ke arah Goliat. Dan duk! Batu itu mengenai dahi Goliat. Maka jatuh dan matilah Goliat dengan mukanya tersungkur ke tanah. Dan hore! Daud dan tentara Israel memperoleh kemenangan besar. Sementara tentara Filistin kalah dan lari ketakutan. Nah adik-adik, Daud mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan sebuah batu dan pengali-ali. Siapakah yang menyertai dan memberi kemenangan itu? Ya, Tuhan. Daud sangat percaya pada kekuatan Tuhan yang menyertainya sehingga ia tidak takut. Apakah adik-adik masih suka takut? Takut gelap, takut sendiri, atau bahkan takut berkata jujur. Takut menolak ajakan berbuat salah karena tak ingin diejek atau ditinggalkan teman. Atau malu dan takut berbeda karena percaya Yesus. Mari kita belajar dan mencontoh teladan Daud. Saat kita berani karena benar, berarti kita adalah pemenang. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan videonya? Itu tadi menceritakan bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Coba kita perhatikan baik-baik bahwa Goliat adalah orang yang besar dan Daud seorang muda yang berbadan kecil. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok bisa ya?
Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar. Nah adik-adik, sambil kita mendengarkan cerita tadi sudah kita menonton video itu, coba kita buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab. Yuk disiapkan Alkitabnya. Mari kita membuka 1 Samuel 17 ayat 45. Nah, sudah dibuka semua? Kita baca ayat 45 sampai 47 ya. Nanti Om membaca, adik-adik juga mengikutinya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah saat ini adik-adik, jika kita membayangkan suasana pada waktu itu, bagaimana di suasana medan tempur, ada Goliat dengan pasukannya dan Daud. Nah, kalau kita di posisi Daud, wah sama seperti kebanyakan orang Israel dong. Gemetar, takut. Karena Goliat itu kuat, besar. Pedangnya aja besar, di dalam video itu pedang dan lembingnya besar bukan? Tapi Daud datang dengan percaya diri. Kenapa? Coba kita lihat firman Tuhan tadi. Karena dia datang dengan nama Tuhan. Lah, Om, bedanya apa kalau saya datang dengan bawa senjata? Nah, kita lihat adik-adik bahwa di dalam nama Tuhan ada kemenangan. Kok bisa ya? Karena Tuhan adalah Tuhan penolong, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta, Tuhan yang selalu menyertai kita. Di dalam tangan Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Walaupun Daud badannya kecil, tapi Tuhan bisa memakai Daud mengalahkan Goliat yang besar. Di awal cerita kita mendengar bahwa Goliat itu mengolok-olok bangsa Israel, menghina Allah Israel. Sehingga Daud pun marah dan ia turun untuk menghadapi si Goliat. Dia menggunakan apa? Dia cuma menggunakan batu dan ketapel untuk mengalahkan Goliat. Goliat padahal menggunakan pedang yang besar. Tapi lihat adik-adik, cuma dengan sebuah batu Goliat pun bisa kalah. Nah, sama seperti kita semua dan adik-adik di rumah, di dalam kehidupan kita, kita pasti menghadapi banyak masalah, banyak tantangan. Seperti sekarang kita di tengah pandemi ini. Di tengah pandemi ini, pandemi yang besar ini, kita yang sangat kecil di sini, apakah kita akan kalah? Kita bisa saja kalah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa mengalahkannya. Mengalahkan semua kesusahan-kesusahan dalam hidup. Kenapa? Karena di dalam nama Tuhan ada kuasa yang besar. Di dalam nama Tuhan ada pertolongan. Sama seperti Daud yang ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kekuatannya, tapi karena pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa ukuran tidak menentukan kemenangan. Tetapi bersama siapa kita bertarung, disitulah ada kemenangan. Kita bertarung bersama Tuhan, baik menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah. Nah, adik-adik bisa mengandalkan Tuhan di dalam persoalan. Seperti kadang-kadang kita takut melihat di tempat yang gelap. Kenapa kita takut? Wah, mungkin ada sesuatu di situ.
mungkin ada orang jahat, mungkin ada hal-hal yang membuat kita takut. Tetapi ketika kita memanggil nama Tuhan di dalam hati kita, kita pasti akan diberi kekuatan. Sama seperti Daud yang pada akhirnya mengalahkan Goliat yang berbadan besar. Tetapi apa tujuan maksud di situ? Seperti yang tertulis di ayat 47, ini yang paling penting adik-adik. Ketika kita diberi kekuatan oleh Tuhan, supaya apa? Dan supaya segenap jemaat ini tahu Tuhan menyelamatkan. Nah, ketika kita pun berhasil mengalahkan setiap persoalan kita, mungkin adik-adik sedang ujian, ternyata berhasil melewati ujian dengan baik, apa yang kita lakukan? Kita menyatakan bahwa kita berhasil karena pertolongan Tuhan. Bahwa Daud berhasil karena pertolongan Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita bisa karena pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya semua orang tahu dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa menyelesaikan persoalan kita, masalah kita, agar kita juga mau menyampaikan ke orang bahwa itu adalah semua perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan ini bisa menguatkan kita di tengah-tengah pandemi ini. Bahwa di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Dan di setiap pertolongan Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi demikianlah cerita firman Tuhan dari Om. Biarlah ini menjadi berkat bagi adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Sama seperti Daud yang mengandalkan Tuhan, kami juga mau mengandalkan Tuhan. Dan kami yakin kami pasti berhasil di dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Dan kami mau juga menyatakan bahwa semua persoalan kami itu bisa kami hadapi karena pertolongan dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Mengajari mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap penyampaian hamba ada yang kurang, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita akan kita tutup ya. Tante yakin percaya, walaupun kita ibadah dari rumah, kamu tetap semangat ya untuk ibadah. Nah, kita angkat pujian, sayang disayang. Tante undang semuanya bangkit berdiri ya. Dengan semangat kita nyanyi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Om undang semua bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan masih memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Tuhan, biarlah setiap ibadah pujian di dalam ibadah ini, Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang telah kami dengar bisa menjadi berkat bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Dan anak-anak sekolah minggu berada, Tuhan bisa menjadikan itu sebagai pelita bagi kaki anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
banyak kekurangan dan kelemahan kami di sepanjang ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya adik-adikku. Walaupun kita masih ibadah dari rumah, ingat tetap untuk menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Dan tetap mengucap syukur untuk apapun yang boleh kita nikmati sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.